Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Cahyo Prihantoro selaku dosen pembimbing. Kami dari kelompok B Capstone Project 7, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil Capstone Project dengan judul Silampid, Sistem Informasi Lahir Mati Pindah Datang. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan anggota tim di balik proyek ini beserta kontribusinya. Sugeng Haryanto, Devi Yoga Ananta, saya sendiri, Sofi Maria Kipti, Muammar Prayogi, Tri Agung Rumadoni. Kita semua menyadari bahwa data kependudukan merupakan fondasi utama pembangunan desa. Lalu, apa yang sebenarnya menjadi latar belakang dikembangkannya sistem Silampid ini? Mari kita lihat sama. Di Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, kami menemui sebuah realitas operasional, di mana pelaporan data Silampid lahir mati pindah datang saat ini masih dilakukan secara manual menggunakan buku register keeping. Hal ini memicu berbagai masalah serius. Yang pertama, efisiensi waktu, akurasi data, dan juga aksesibilitas, di mana warga harus datang ke kantor desa hanya untuk melakukan pelaporan dasar. Dari permasalahan dasar inilah kami menawarkan solusi digital berupa pengembangan web Silampid. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam proyek ini kami kerucutkan menjadi 3 poin utama. Yang pertama, bagaimana rancangan sistem informasi dapat digunakan pemerintah Desa Panyocokan untuk meningkatkan capaian kepatuhan pelaporan. Yang kedua, bagaimana kemudahan sistem yang dapat digunakan oleh para admin. Dan yang ketiga, bagaimana sistem dapat menghasilkan laporan rekapitulasi yang selalu update. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menetapkan tujuan proyek yang akan dijelaskan oleh Saudara Muammar. Terima kasih Saudara Sufi. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan proyek ini. Tujuan utama proyek ini adalah membangun sistem laporan Lampid berbasis web yang dapat membantu percepatan administrasi kependudukan. Selain itu, kami ingin membuat sistem yang mudah digunakan oleh operator desa sehingga tidak membutuhkan kemampuan teknis yang tinggi. Tujuan berikutnya adalah menghasilkan laporan secara otomatis sehingga pekerjaan administrasi menjadi lebih efisien. Selanjutnya, ruang lingkup. Agar pembangunan lebih terarah, kami menetapkan ruang lingkup proyek. Sistem difokuskan pada 4 layanan utama, yaitu pelaporan kelahiran, kematian, pindah, dan datang. Penggunaan sistem terdiri dari warga sebagai pelapor dan operator desa sebagai pengelola data. Adapun batasan proyek kami adalah belum terintegrasi dengan sistem Dukcapil, sehingga fokus kami adalah menyelesaikan kebutuhan administrasi di tingkat desa terlebih dahulu. Selanjutnya, metode pengembangan. Dalam metode pengembangan sistem kami menggunakan metode waterfall. Metode ini dipilih karena kebutuhan sistem sudah cukup jelas sejak awal. Tahapannya dimulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Dengan pendekatan ini, proses pengembangan menjadi lebih terstruktur dan mudah didokumentasikan. Selanjutnya, Saudara Devi akan menjelaskan hasil analisis kebutuhan sistem. Oke, baik, terima kasih Saudara Muammar. Ini saya akan melanjutkan mengenai analisis kebutuhan sistem, di mana pada tahap analisis ini kami mengidentifikasi kebutuhan utama yang harus dimiliki sistem. Dari sisi fungsional, sistem harus mampu mengelola data kelahiran, kematian, pindah, datang, serta menghasilkan laporan otomatis. Dan dari sisi non-fungsional, sistem harus aman, mudah digunakan, dan dapat diakses melalui browser tanpa install tambahan. Dari hasil analisis ini menjadi dasar dalam rancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya untuk desain sistem, setelah kebutuhan sistem ditentukan, kami membuat rancangan sistem, yaitu di sini kita bisa lihat UCAS diagram, di mana UCAS diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara warga dan admin. Selanjutnya kita membuat IRD, di mana IRD ini untuk merancang hubungan antar data agar penyimpanan informasi lebih terstruktur. Selanjutnya, kami juga merancang arsitektur sistem,
yang menghubungkan antarmuka aplikasi dengan database sehingga seluruh data dapat tersimpan secara terpusat. Dan di sini setelah desain selesai, sistem mulai dikembangkan menjadi aplikasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Sugeng. Silahkan. Terima kasih Saudara Devi. Pada tahap implementasi, kami menggunakan PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan MySQL. Aplikasi dikembangkan menggunakan Visual Studio Code dan dijalankan melalui SAMPP. Implementasi dilakukan berdasarkan desain yang dibuat sebelumnya, sehingga fitur yang dirancang dapat diwujudkan menjadi fungsi yang dapat digunakan oleh pengguna. Berikut merupakan tampilan utama aplikasi Silampit. Dimulai dari halaman login sebagai proses autentikasi pengguna. Kemudian dashboard yang menampilkan ringkasan informasi kependudukan. Selanjutnya tersedia formulir pelaporan manajemen data serta laporan rekapitulasi yang dapat digunakan oleh admin. Tampilan dirancang sederhana agar mudah dipahami oleh pengguna yang belum terbiasa menggunakan sistem informasi. Setelah implementasi selesai, kami melakukan pengujian menggunakan metode black box testing. Pengujian dilakukan pada fungsi login, input data, validasi data, dan pencetakan laporan. Seluruh skenario pengujian berhasil berjalan sesuai harapan. Hasil ini menunjukkan bahwa fungsi utama sistem dapat digunakan dengan baik. Selain pengujian teknis, kami juga melakukan evaluasi langsung kepada pengguna. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem lebih mudah digunakan dibanding proses manual. Pembuatan laporan menjadi lebih cepat dan risiko kesalahan pencatatan dapat dikurangi. Masukan dari pengguna juga menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan sistem berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang trade-off dan kendala, mana dalam proses pengembangan tentu terdapat beberapa kendala. Untuk salah satunya adalah data awal yang masih tersebar dalam arsip manual, sehingga membutuhkan proses analisis yang cukup panjang. Selain itu, juga waktu pengembangan proyek ini terbatas sehingga kami harus memprioritaskan fitur yang paling penting. Oleh karena itu, beberapa fitur lanjutan seperti integrasi ke Dukcapil dan notifikasi otomatis belum menjadi prioritas pada tahap ini. Selanjutnya untuk hasil proyek kita bisa melihat dan kita bisa bandingkan di mana terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan. Pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan melalui sistem berbasis web dan data tersimpan secara terpusat sehingga lebih mudah dicari dan dikelola. Serta untuk data rekapitulasi laporan juga dapat dilakukan secara otomatis sehingga pekerjaan administrasi menjadi lebih efisien. Dan berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi pengguna, di sini sistem telah berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan. Dan setelah menjelaskan proses pengembangan dan hasil yang diperoleh, selanjutnya kami akan memperlihatkan bagaimana sistem Silampit digunakan secara langsung. Untuk itu, kami mempersilahkan Saudara Tri untuk memandu demonstrasi aplikasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, rekan Sufi. Di sini saya akan demonstrasi tentang aplikasi Silampit yang telah dibuat oleh tim 7 ya. Kita buka webnya. Nah, di sini tampilan khusus untuk dari warga. Untuk warga tidak perlu login ya. Nah, di sini saya mempunyai data untuk nomor NIK dari ayah dan ibu. Nah, kita akan coba membuat daftar kelahiran ya. Kita coba untuk hari ini tanggal 3 bulan. Kita coba cek ini apakah data ibu atau data ayah. Ini
sudah terisi semua ya, otomatis untuk nama lengkap ayah dan ibu, kemudian data alamat, kita tambahkan nama saksi. Kemudian kita kirim pengajuan. Ketika kirim pengajuan akan dapat barcode, kode unik. Kode unik ini akan digunakan untuk mengecek status pengajuan. Ini kita simpan terlebih dahulu. Oke. Pertama kita coba cek dari sisi admin ya, dari sisi warga apakah bisa. Nah, di sini untuk hasil pencarian muncul ya, dan statusnya masih pending. Oke. Selanjutnya kita coba masuk ke admin. Untuk tampilan admin berbeda ya. Di sini ada beberapa tambahan seperti untuk total pengajuan, verifikasi, terus data yang diproses, data selesai atau ditolak. Kemudian bisa dikerucutkan untuk data apa saja, yaitu data lahir, data kematian, data pindah datang, dan data pindah keluar. Untuk formnya juga sama ya dari semuanya. Kemudian kita coba cek untuk status pengajuannya. Ini adalah kode tadi yang kita buat dari warga ya, dari sisi warga. Nah, ini sudah muncul juga ya, jika sama ya, statusnya juga masih pending. Nah, kemudian di sini kita bisa mengecek daftar pengajuan. Nah, di sini untuk daftar pengajuan bisa terlihat semua ya. Nah, kita coba searching, kita filter. Nah, ini yang data yang baru saja kita buat. Nah, ini coba kita cetak. Di sini juga muncul untuk pencetakannya ya. Ini terdiri dari beberapa arsip, yaitu untuk arsip keluarga, kemudian arsip desa, dan dari arsip kecamatan. Selanjutnya di sini ada data penduduk. Ini untuk data penduduk secara keseluruhan ya, dari desa penyocokan. Nah, kemudian di sini juga ada laporan bulanan. Di sini kita bisa cek untuk laporan bulanan apakah ada pendaftaran dari masing-masing kategori, dari lahir, mati, pindah datang, atau pindah keluar. Coba filter. Nah, ini kita coba filter ke bulan sebelumnya apakah ada. Nah, di sini juga ada. Ini bisa kita cek untuk semua bulan juga. Nah, di sini untuk tanggal pengajuan sesuai dengan jam yang ada ya, secara real time. Untuk tanggalnya kita pernah mencoba data dummy, yaitu tanggal di bulan 6 dan bulan 5. Di sini juga ada untuk mencetak laporan, ada berapa orang yang mendaftar atau melakukan registrasi ya. Nah, kemudian ada data arsip. Di sini data arsip kosong karena status dari pengajuan masih diproses ya. Ketika statusnya sudah selesai ataupun ditolak, maka datanya akan ada di sini. Nanti untuk cetakannya juga sama ya. Kita coba cek untuk bulan Mei apakah ada. Nah, bulan Mei ada ya, dan datanya status selesai, maka akan ada di sini. Ini untuk cetaknya juga sama. Nah, jadi untuk demo aplikasi Silampit seperti ini ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan Sofi. Sebelum menutup presentasi, kami melihat masih terdapat beberapa peluang pengembangan, diantaranya integrasi dengan Distrik-Capil, penambahan arsip digital dokumen pendukung, serta penggunaan cloud hosting untuk meningkatkan keandalan sistem. Pengembangan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan
manfaat Silampid di masa mendatang. Sebagai penutup, Silampid berhasil dikembangkan untuk membantu digitalisasi administrasi kependudukan di Desa Panyecukan. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi pelaporan, mempercepat rekapitulasi data, dan membantu menjaga akurasi informasi kependudukan. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Cahyo Prihantoro selaku dosen pembimbing mata kuliah Capstone Project, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, masukan, dan juga dukungan selama pelaksanaan proyek Silampid berlangsung. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.